Oke, kita bahas ya karena sudah jam ini, sudah 40 menit lebih. Ih, seru ternyata MTK. Ya, memang seru. Oke, kita bahas ya. Oke, nomor satu. Pembahasan. Nomor satu, kita punya ini ya. Misalkan, ini kalau soal aljabar, itu kita harus membiasakan diri untuk membuat permisalan. Ya, jadi misalkan X sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2. Ini ya soalnya ya. Iya. Misalkan ini X, ya kan? Maka kita akan kita akan menghitung, benar kan? Kita akan menghitung X pangkat 12. Nah, dari sini kita berangkat, coba. Ini kan bisa kita jabarkan ya. Dari sini kita punya 2X sama dengan 1 ditambah akar 5. Nah, kemudian satunya kita pindah ruas, ya. Jadi 2X min 1 sama dengan akar 5. Ya, kemudian kita apakan? Ya, kita itu ada akar kan? Ya udah kita kuadratkan aja. Kita kuadratkan kedua ruas. Maka dia menjadi apa? Kuadrat dua suku kan gampang ya. A ditambah B pangkat 2 sama dengan apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. A dikurang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Ini identitas yang wajib dihafalkan oleh anak OSN Matematika. Sudah khatam ini harusnya wajib. Oke, kita jabarkan yang sebelah kiri jadi apa? 4X kuadrat minus 4X plus 1 sama dengan 5 ya. Akar 5 pangkat 2, 5 kan? Oke, pindah ruaskan semua ke kiri. 4X kuadrat minus 4X minus 4 sama dengan 0. Benar ya? Kan 5 pindah ruas jadi min 5. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. 4-nya bisa kita hilangkan ya. Dalam artian kita bagi 4 semua. Itu jadi X kuadrat dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita punya apa di sini? Kita punya X kuadrat sama dengan X plus 1. Benar ya? Kita bermain-main dengan ini aja. Kita kan menuju X pangkat 12. Dan sekarang kita sudah di X kuadrat. Berarti kan ada kemajuan. Tadi kita masih di X. Sekarang kita sudah di X kuadrat. Nah, sekarang kita naik lagi coba. Dari X kuadrat kita naik ke X pangkat 4. Caranya gimana? Ya, ini kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jadinya X pangkat 4 sama dengan, ini dijabarkan, X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ya, jangan lupa tadi apa? Dari sini kan tadi X kuadrat sama dengan X tambah 1 ya. Ini kita simpan dulu nih. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. X kuadrat yang ini kita ganti dengan X tambah 1. Menjadi apa? Berarti X kuadratnya kan X tambah 1 nih. Jadi ini X tambah 1 tambah 2X tambah 1 ya. Sama dengan 3X tambah 2. Ya, jadi kita punya X pangkat 4 sama dengan 3X tambah 2.
Ya. Kemudian kita apakan lagi? Kita kuadratkan lagi, coba. Jadi kita di sini punya X pangkat 4 sama dengan 3X tambah 2. Nah, ini simpan lagi nih. Simpanan. Nah, kita udah semakin naik ya. Tadi kita di X, terus kita ke X kuadrat, sekarang udah X pangkat 4. Kita semakin dekat dengan X pangkat 12. Ya, kita semakin dekat dengan X pangkat 12. Coba kita kuadratkan lagi. X pangkat 4 dikuadratkan sama dengan 3X tambah 2 dikuadratkan. Ini jadi X pangkat 8 sama dengan, coba ini jabarkan. Apa? 3X pangkat 2 dikuadratkan. 9X kuadrat ya, ditambah 12X ditambah 4 ya. Nah, ini X kuadratnya kita ganti lagi dengan yang ini. Kan tadi X kuadrat sama dengan X tambah 1 ini. Berarti 9 dikali X tambah 1 tambah 12X tambah 4 sama dengan 9X tambah 9 tambah 12X tambah 4 sama dengan 21X ditambah 9 tambah 4, 13 ya. Jadi kita udah nyampe X pangkat 8. Tuh makin dekat kan? Makin dekat kita ke X pangkat 12. Nah, dari X pangkat 8 ke X pangkat 12 gimana caranya? Kalau X pangkat 8 kita kuadratkan lagi, dia jadi X pangkat 16 ya, udah kelewatan. Kita maunya ke X pangkat 12, bukan X pangkat 16. Ya. Bagaimana kalau X pangkat 4? Ya, betul Arsyad, bagus. Dikali X pangkat 4 ya. X pangkat 12 itu kan sama dengan X pangkat 8 dikali X pangkat 4. Ya, sama dengan X pangkat 8-nya ini nih. 21X ditambah 13 ya. X pangkat 4-nya ini dikali 3X ditambah 2. Coba jabarkan ini. 21X dikali 3X. T 63 X kuadrat. Ya, 21X dikali 2. 42X. 13 kali 3X. 39X. 13 kali 2. 26. Sama dengan apa? 63X kuadrat. 42X ditambah 39X. 81X ya. Tambah 26. Nah, ini ingat tadi X kuadrat sama dengan ini. X tambah 1 berarti ini 63 dikali X tambah 1 tambah 81X tambah 26. Ya, sama dengan 63X ditambah 63 tambah 81X tambah 26. Sama dengan 63X ditambah 81X. 144X tambah 63 tambah 26. 89 ya. Iya, file ini nanti dikirim, tenang aja. Rekamannya dan filenya nanti ada dikirim. Jadi kita sudah sampai di sini ternyata. Kita sudah punya. Kita sampai pada ya X pangkat 12 sama dengan 144X ditambah 89. Ya, ya udah kita kembalikan aja. Tadi X kita berapa sih di awal tadi? 1 tambah akar 5 per 2. Ya kan? Tambah 89. Ya, kan tadi kita di sini kan berangkatnya. Nah, di sini jadi gampang tuh. Berapa nih? Ini jadi 72 ya. 72, 1 tambah akar 5 tambah 89. 72 ditambah 72 akar 5 ditambah 89.
72 tambah 89 berapa tuh? 161 ya. 161 ditambah 72 akar 5. Udah, kita sudah selesai. Ya, jadi 1 tambah akar 5 per 2 pangkat 12 itu sama dengan 161 tambah 72 akar 5. Tuh. Oh, yang tadi benar ya. Siapa yang benar tadi coba? Happy benar, Bang. Siapa yang happy? Bahagia Huta Soid. Oke, banyak yang benar tadi nampaknya nomor satu ya. Kalau kita nggak pakai permisalan, bisa aja dikali-kali sebanyak 12 kali kan. Tapi ya, selamat berjuang lah kalau dengan cara seperti itu. Oke, aman ya nomor satu ya. Kita, nah, kita ke nomor dua nih. Nomor dua ini, nomor dua ini sebetulnya paling gampang. Karena nggak perlu ngitung. Coba dong tebak-tebak lah nomor dua apa jawabannya nih, berapa? Clue-nya nggak perlu ngitung. Kalau nggak perlu ngitung berapa itu? Ya, nol benar. Bagaimana kok bisa nol? Coba ya kita cek. Sama mana ini kok bisa nol ya? Nomor dua. Oke, diberikan fungsi ya. Kita punya fungsi fx sama dengan 2024 x pangkat 2024 ditambah cos x. Atau jangan fungsi lah. Eh, kita punya persamaan ya. Persamaan. Ya, ini sama dengan 2024 ya. Ini kita bisa ubah jadi suatu fungsi kan? Atau kita ubah jadi ini setara dengan 2024 x pangkat 2024 ditambah cos x dikurang 2024 sama dengan 0. Oke, kita disuruh mencari jumlah semua solusi x real. Jadi kita bukan disuruh mencari nilai x ya. Kita nggak perlu mencari nilai x. Tapi kita hanya mencari jumlahnya. Ya, Arsyad benar. Arsyad benar. Idenya dari mana? Idenya kita lihat di sini. Di sini kita punya x pangkat 2024 dan cos x ya. Ya, perhatikan bahwa perhatikan bahwa hmm, jika kita misal punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2024 ya, maka maka f min x sama dengan apa? Sama dengan min x pangkat 2024. Benar nggak? Iya kan? Jadi misal kalau kita punya FA sama dengan 2A tambah 3, maka FB-nya apa? 2B tambah 3 kan? Kalau FC
2C tambah 3. Kalau F min K, 2 kali min K tambah 3 kan? Tinggal ganti-ganti itu aja, ganti-ganti variabelnya aja. Oke, jadi kita, kita punya ini. Artinya ini apa nih? Ini kan sama dengan X pangkat 2024 kan? Karena kan negatif X dipangkatkan ganjil, dipangkatkan genap, jadi positif kan? Artinya F min X juga, dari sini kita punya apa? Maka, ya jadi Fx sama dengan F min X. Kemudian kalau cos X, ya, jika Hx sama dengan cos X, maka H min X sama dengan cos min X. Nah, cos min X, dia kan juga sama dengan cos X, ya nggak? Bener nggak? Kalian masih ingat nggak di trigonometri? Sifat sinus kosinus. Kalau sin dari negatif X itu sama dengan negatif sin X. Tapi kalau cos dari min X itu sama dengan cos X. Itu ada di trigonometri ya. Hmm. Jadi, jadi Hx juga sama dengan H min X. Nah, artinya apa? Artinya Fx sama dengan X pangkat 2024 dan Hx sama dengan cos X adalah fungsi genap. Nah, jadi kita punya istilah namanya fungsi genap. Jadi kita punya di dalam fungsi itu ya, fungsi itu ada dua sifat ya. Ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Ada satu lagi, fungsi tidak genap dan tidak ganjil. Hmm, Fungsi tidak genap dan juga tidak ganjil. Fungsi genap itu apa? Fungsi genap itu adalah fungsi yang memenuhi fx sama dengan f min x. Itu disebut fungsi genap. Oke, saya akan lebih apa ini ya? Sorry, terlalu cepat ya. Oke, ini termasuk dasar untuk fungsi ya. Ini sifat fungsi. Jadi fungsi itu ada sifat-sifatnya. Di antaranya fungsi sifat genap dan sifat ganjil. Jadi berdasarkan genap dan ganjilnya, fungsi itu bisa dibagi tiga. Ada fungsi genap. Fungsi genap itu adalah ketika fx sama dengan f min x. Maka itu disebut fungsi genap. Ya, contohnya apa? Contoh. Contohnya fx sama dengan x kuadrat. Coba dites. Coba kalau x-nya 1 misalnya. Berarti kan f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. F min 1 berapa? Min 1 kuadrat sama dengan 1 juga. Berarti F1 sama dengan F min 1. Artinya, maka Fx, x kuadrat adalah fungsi genap. Ya, Pak, berarti yang fungsi genap itu kebalikannya ya. Kayak Fx sama dengan F min x dan selalu gitu ya, Pak.
Ya, setiap fungsi yang memenuhi fx sama dengan f min x adalah fungsi genap. Kemudian ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah jika f dari min x itu sama dengan min fx. Nah, contohnya, ya contohnya fx sama dengan x. Kalau dari sini kan, kalau yang fx sama dengan x, misalnya kalau kita ngerti fx-nya min satu, kita punya f1 sama dengan satu ya. F min satu sama dengan min satu kan. Min satu ini sama dengan min dari f1. Nah, karena f min satu sama dengan min f1, maka fx adalah fungsi ganjil. Gitu. Itu fungsi ganjil. Kemudian ada fungsi yang tidak genap dan tidak ganjil. Artinya dia tidak memenuhi dua-dua yang di atas ini. Contohnya, contoh fx sama dengan x tambah satu. Jadi dia tidak memenuhi sifat dari fungsi genap. Coba cek aja ya. Dan dia juga tidak memenuhi fungsi ganjil. Nah, kita balik lagi ke atas tadi. Ternyata kan dia memenuhi ini kan, memenuhi sifat dari fungsi genap. Ya, jadi ini fungsi genap. Ini juga fungsi genap. Ya, sedangkan ini positif ya. Ini juga konstanta. Maka maka ini itu adalah fungsi genap dia. Fungsi genap ditambah fungsi genap berarti sama dengan fungsi genap juga. Oke. Nah, fungsi genap itu grafiknya gini, grafik fungsi genap ya. Grafik fungsi genap. Dia akan simetris terhadap sumbu Y. Ya, jadi misal ini koordinat kartesius ya. Fungsi genap itu misal bisa bisa seperti ini bisa ya. Bisa misalnya begini. Tapi ini gambar saya nggak simetris ya. Jeleknya. Intinya gitulah. Di ruas kiri dan kanannya sama ininya. Bentuk grafiknya. Nah, ini simetris. Simetris itu apa artinya? Ketika ada titik di sini, ya, maka dia ada pasangannya di sini. Artinya kalau ini misalnya di sini di sini A misalnya, A1. Dia akan berpasangan di sebelah kiri, tapi simetris. Artinya berarti ini apa? Min A1 kan? Kalau misal di sini ada A2, kalau kita tarik ke sini ke kiri, simetris di sini. Di sini ada min A2. Ya artinya kalau misal A1 ini satu ya, misal ini satu, berarti ini min satu. Kalau misal ini dua, ini min dua. Gitu. Dan berlaku untuk semuanya, semua sepanjang apa nih grafik ini. Di sini ada A3, di sini pasangannya negatif A3 dan seterusnya. Di sini AM, di sini pasangannya min AN. Nah, jadi kalau ada suatu fungsi yang genap, ini kan solusi-solusi dari persamaan fungsi kan, A1, A2, A3,
AN ya, dan min A1, min A2, min A3, min AN. Ini semuanya adalah solusi dari persamaan. Udah masuk belum logikanya? Ya, kalau di persamaan kita tadi X ya, X1, X2, X3, berarti dan min X1, min X2, min X3. Ya, tadi kan persamaan kita 2024, X pangkat 2024 ditambah cos X sama dengan 2024. Kita sudah membuktikan bahwa ini adalah fungsi genap. Artinya, solusinya adalah apa? X1, X2, X3 sampai Xn dan min X1, min X2, min X3 sampai min Xn. Kita nggak perlu cari X-nya berapa kan? Duh, tangan saya agak kebas-kebas, kenapa ya? Nah, kita nggak perlu tahu X-nya berapa. Yang penting kita tahu dia simetris. Ya, tinggal ya udah, berarti maka jumlahnya sama dengan berapa? Ya, jumlahkan aja nih. Nol. Begitu kira-kira. Itu bentuk soalnya aja yang agak ngeri ya. Kalau sebetulnya jawabannya dia paling gampang. Oke, aman ya nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Tentukan semua bilangan prima A, B, C yang memenuhi A, B, C sama dengan 59 dikali A tambah B tambah C. Ini sebenarnya lebih ke teori bilangan ya. Bukan bukan aljabar nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita gabung-gabung. Nomor 3. Oke, kita di sini aja lah. Nomor 3 ya. Iya, 2024 di ruas kanannya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena fungsinya fungsi genap kan. Nomor 3. Kita diberikan prima A, B, C yang memenuhi A, B, C, ya ini artinya A kali B kali C ya. Sama dengan 59 dikali A tambah B tambah C. Oke, perhatikan ruas kiri. Ruas kiri ya, ini. Ini adalah perkalian dari tiga bilangan prima kan? Perkalian tiga bilangan prima. Sedangkan di ruas kanan ada 59. Nah, 59 ini prima atau bukan? Apakah 59 bilangan prima atau bukan? Ya, prima ya. Bilangan prima. Ini adalah bilangan prima. Berarti salah satu dari A, B, dan C adalah 59. Maka salah satu dari
A, B, C adalah 59. Ya. Anggaplah itu si siapa? Anggaplah itu si C ya, biar gampang. Anggaplah C sama dengan 59. Maka ya, persamaan yang awal tadi kan A, B, C sama dengan 59 dikali A tambah B tambah C. Nah, sekarang kita sudah dapat C sama dengan 59. Maka di sini jadi apa? 59 AB, ya enggak? AB kali C, AB kali 59 kan? Sama dengan 59 dikali A tambah B tambah C. C-nya 59. Nah, 59 bisa kita coret di kedua ruas. Maka tinggal AB sama dengan A tambah B tambah 59. Kak, mengapa C-nya dianggap 59? Ya, oke kita ulang lagi. Ruas kiri adalah A kali B kali C. Sedangkan di soalnya kan dikasih tahu A adalah bilangan prima, B juga bilangan prima, C juga bilangan prima. Ya kan? Berarti A, B, C yang di ruas kiri adalah perkalian tiga bilangan prima. Sedangkan di ruas kanan itu 59 dikali A ditambah B ditambah C. Ya, kita tahu 59 adalah bilangan prima kan? 59 adalah bilangan prima. Jadi di sebelah kiri adalah perkalian tiga bilangan prima. Sedangkan di sebelah kanan adalah satu bilangan prima dikalikan satu bilangan yang lain. Ya berarti satu bilangan prima yang di kanan, dia akan sama dengan salah satu dari tiga bilangan prima yang di kiri. Iya kan? Itu logikanya aja seperti itu. Maka tinggal kita ini aja, karena kan A, B, dan C-nya kan dia nggak dikasih tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi kita anggap saja. Itu boleh aja, misal kamu anggap yang A adalah 59, boleh, nggak masalah. Atau B, 59 boleh juga. Atau C, itu bebas saja. Ya, dalam hal ini kita anggap saja yang 59 itu adalah si C. Karena sama aja, kalau kita anggap si B juga sama aja hasilnya. Kita anggap si A juga sama aja. Karena kan persamaannya simetris ya. Oke, paham ya? Maka kita sampai di sini ternyata. Menjadi persamaan lebih sederhana karena variabelnya sekarang tinggal dua. Tadi kan ada tiga, A, B, C. Sekarang tinggal dua, A dan B. Nah, ini bisa kita olah sedikit. Jadi A, B, ya, yang kanan pindah ruas ke kiri, min A, min B, sama dengan 59. Nah, di sini kita akan bermain lagi dengan aljabar. Eh, kalau kedua ruasnya kita tambah satu, ya, AB, min A, min B, tambah satu. Di kanan juga tambah satu. Nah, ruas kiri ini bisa nggak difaktorkan? Coba. Ruas kiri, ini AB min A. Ini kan kita faktorkan jadi apa? Jadi A, hanya keluar, buka kurung, B min satu, benar nggak? Kemudian ini dikurang B min satu. Ya, sama dengan 59 tambah satu, 60. Berarti yang sebelah kiri ini bisa difaktorkan ternyata. Ada B min satu dua-duanya kan? Berarti dia jadi apa? A min satu dikali B min satu sama dengan 60.
Oke, sampai sini, oh ya, ternyata begitu idenya. Ya, sampai sini berarti udah mudah ya kalau sampai sini. Nah, oke, kita ulang. Faktorisasinya kita ulang. Oke, sampai sini aman ya tadi ya. Oke, jadi kita punya di sini AB min A min B min satu. Sampai sini setuju kan? Saya nambahkan tanda kurung. Sampai sini aman ya. Saya nambahkan tanda kurung, makanya yang tadi di atasnya plus satu, di bawah jadi min satu. Karena ada tanda tanda kurung. Nah, kemudian yang AB min A, saya keluarkan A-nya. A-nya saya keluarkan. A buka kurung, B min satu. Min B min satu. Sampai sini aman? Aman. Oke. Nah, ini kan A kali B min satu dikurang satu kali B min satu, benar nggak? Nah, di sini kita punya B min satu. Di sini ada B min satu. Ini kan ada B min satu. Di sini ada B min satu. Kita bisa keluarkan dia. B min satu keluar. Ya. Nah, sisanya apa? Sisanya ini. A min satu. Ya, gitu ya. Tapi biar urutannya bagus, saya tuliskan A min satu, B min satu gitu. Biar berurutan sesuai abjad gitu. Jangan B min satu, A min satu. Ya. Oh ya, ya. Berarti saya terlalu cepat ya, sorry ya. Akan lebih ini aja, lebih pelan-pelan. Tapi kalau terlalu pelan, kita nggak bisa banyak bahas soal jadinya. Kok makin sepi ya? Pada kemana nih? Tinggal 130. Padahal tadi 170-an. Apa udah pada ngantuk? Ada yang minta percepat, ada yang minta perlambat. Memang ini ya, agak susah memang kalau kelasnya rame. Cepetin dong Pak. Oh ya, tadi banyak yang minta dilambatin, banyak yang minta dicepetin. Gimana nih? Oke, medium aja ya. Oke, sip. Jadi kita sudah sampai di A-1, B-1. Sama dengan 60. Oke. Di sini sebenarnya gampang. Tapi kita perlu mengurangi kemungkinan di sini. Caranya gimana? Caranya dari sini aja. Di sini. Coba cek. Mungkin nggak? Mungkinkah ada di antara A dan B yang bernilai genap? Maka mungkin. Coba ya, kalau misalnya A-nya genap. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang mungkin. Kita cek paritasnya dulu ya. Kalau A genap dan B ganjil. Kalau A dan B sama-sama genap kan nggak mungkin kan? Berarti kan kalau genap dia cuma dua berarti. Bilangan prima yang genap kan hanya dua ya. Bilangan prima genap, bilangan prima genap hanya dua. Selain dua ganjil semua. Ya, kalau A dan B sama-sama genap dua-duanya.
Tidak mungkin ya. Karena ruas kiri AB 4, ruas kanan 4 tambah 5 9. Nah, nggak sama. Kalau A genap dan B ganjil, apakah mungkin? Maka ruas kiri AB genap kali ganjil. Jadi genap ya. Ruas kanan, ini ruas kiri. Ini ruas kiri. Sedangkan ruas kanan, ya, ganjil, genap ditambah ganjil ditambah 59. Genap ditambah ganjil tambah 59 ganjil. Jadi apa? Jadi genap ya. Genap tambah ganjil, ganjil. Bener nggak? Oh, mungkin aja ya berarti ya. Oh, berarti mungkin aja dia. Ternyata banyak juga ini. Ternyata mungkin aja ya kalau dia hanya genap, genap kali ganjil genap. Genap tambah ganjil genap. Ya mungkin, mungkin. Coba kita cek ya. Coba kita cek kalau A-nya 2 bisa nggak? Jika A genap ya berarti A-nya 2. Maka tadi kan AB sama dengan A tambah B tambah 59 ya. Berarti 2B sama dengan 2 tambah B tambah 59 ya. 2B sama dengan 61 tambah B ya. Maka B sama dengan 61. 61 apakah prima? Ya, prima. Ya, maka dari sini kita punya solusi ABC itu sama dengan 261 dan tadi C-nya berapa? 59 ya. Dan permutasinya. Permutasinya itu artinya eh, nanti dia bisa 2,61,59, bisa 2,59,61, bisa 61,2,59, dan seterusnya ya. Nanti ini ada totalnya 6 pasang. Tapi kamu tulisnya gini aja dan permutasinya gitu udah cukup. Oke, itu kasusnya kalau kalau salah satunya genap. Nah, sekarang kasusnya tadi kan jika A genap dan B genap, ternyata tidak mungkin. Kemudian jika A genap, B ganjil, ini solusinya udah dapat. Kemudian jika A ganjil, B genap, maka solusinya ini juga sama. Karena kan dia cuma ngubah urutan A dan B aja. Nah, sekarang jika A dan B dua-duanya ganjil. Ganjil. Ya, tadi kita sampai di sini ya, di maka kita punya A min 1 dikali B min 1 sama dengan 60. Nah, jika A dan B dua-duanya ganjil, maka apa? A min 1 dan B min 1 genap, ya enggak? Benar nggak? Kan A-nya genap. A-nya ganjil, berarti A min 1 genap dong. B-nya ganjil, berarti B min 1 genap. Nah, berarti ini genap kali genap. Ya udah, kita tinggal tuliskan aja 60 sebagai perkalian dua bilangan genap. 60 tuliskan sebagai perkalian dua bilangan genap. Berarti 2 kali 30 bisa. Berapa lagi yang bisa? 4 kali 15. Terus berapa? 6 kali. Oh, yang ini enggak ya. 4 kali 15 enggak. Kan genap kali genap. 6 kali 10 ya. Masih ada yang lain enggak ini? 3 kali 20 enggak bisa. Kan 3 ganjil. Kan ini genap kali genap. Ya. Genap kali genap.
Nah, berarti cuma dua ini kan? Dan kebalikannya nanti 30 kali 2, 10 kali 6. Berarti, bentar ini kucing saya nggak ganggu. Pergi dulu sana. Oke, kalau dia ada ini satu, ini ada dua ya. Kalau dia A min 1 kali B min 1 sama dengan 2 kali 30. Di sini A min 1, B min 1 sama dengan 6 kali 10 ya. Maka di sini kita punya A min 1 sama dengan 2 ya. Dan B min 1 sama dengan 30. A-nya berapa? 3. B-nya 31. Memenuhi nggak? Ini benar ya, prima. Ini juga benar prima. Ternyata memenuhi. Ya, maka A, B, C sama dengan 3, 31 dan 59. Ya, dan permutasinya. Ternyata ini ada solusi juga. Nah, jadi solusinya nggak cuma satu pasang ternyata ya. Hmm. Sekarang ini kemungkinan terakhir kita cek. Berarti A min 1 sama dengan 6 dan B min 1 sama dengan 10. KA sama dengan 7 ya, dan B sama dengan 11. Iya benar ya, 7 prima, 11 juga prima. Maka ABC adalah 7, 11, dan 59. Dan permutasinya. Oke, jadi solusinya ada berapa pasang? 18 ya, 18 pasang. Karena kan ini ada tiga kelompok, tapi masing-masingnya kan ada 6 pasang permutasinya. Jadi totalnya ada 18. Oke. Hmm. Nanti kalau ada soal seperti ini, kamu cukup tuliskan dan permutasinya aja. Jadi nggak perlu dituliskan yang 6 kelompok itu. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut nomor nomor 4 ya. Nomor 4. Tentukan semua bilangan real X, Y, Z yang memenuhi. X tambah Y sama dengan 2 dan XY min Z kuadrat sama dengan 1. Oke, nomor terakhir. Kita diberikan X tambah Y sama dengan 2 dan XY min Z kuadrat sama dengan 1. Nah, eh, kita idenya adalah yang pertama ini kan ada 3 variabel. Nah, kita kurangi dulu jadi 2. Nah, caranya gimana? Dari persamaan 1 kan kita bisa mengganti X menjadi apa? 2 min Y, ya enggak? Nah, ini kita substitusi ke sini, ya. Jadi X-nya diganti dengan 2 min Y. Berarti 2 min Y dikali Y dikurang Z kuadrat sama dengan 1, ya. Ini berarti 2Y min Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1. Atau kalau Z kuadratnya kita pindah ruas, maka kita punya apa? 2Y min Y kuadrat min 1 sama dengan Z kuadrat. Benar ya? Nah, tadi kan saya bilang clue-nya apa? Clue-nya adalah eh, untuk setiap bilangan real A berlaku A kuadrat besar atau sama dengan 0. Ini clue-nya. Ya, gampangannya
bilangan kuadrat itu tidak mungkin negatif, udah gitu aja. Ya kan? Kalau nggak nol ya lebih besar dari nol. Maka kita aplikasikan ke Z ya. Jadi kan kita punya Z kuadrat sama dengan 2Y min Y kuadrat min 1. Coba ini kita susun ulang. Ya, min Y kuadratnya ke depan tambah 2Y min 1, ya kan? Ternyata ini sama dengan apa? Kalau minnya kita keluarkan, kurung gini. Ini jadi Y kuadrat min 2Y tambah 1. Bener nggak? Tandanya berganti ya, karena saya masukkan tanda kurung. Nah, ternyata yang dalam kurung ini apa? Ini kan Y min 1 kuadrat, ya nggak? Maka kita punya Z kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan nol. Ya, kita udah sampai di sini. Jadi kita punya dua bilangan kuadrat yang ditambahkan. Hasilnya sama dengan nol. Ya, sementara itu, berdasarkan sifat yang di atas tadi, Z kuadrat kan besar atau sama dengan nol kan? Dan Y min 1 kuadrat juga besar atau sama dengan nol. Kok jadi Y min 1 kuadrat ya? Iya, karena coba ini kamu jabarkan. Y min 1 kuadrat, ini hasilnya adalah ini. Y kuadrat min 2Y tambah 1. Ya, ini. Gini, kita kan punya A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kita punya ini lah, biar gampang nih. A tambah B sama dengan nol. Ini kan berarti gimana? Misalnya berarti kan 2 tambah min 2. Iya nggak? Atau 3 tambah min 3. Artinya positif ditambah negatif kan? Iya nggak? Selalu begitu kan? Atau pilihan terakhirnya adalah nol tambah nol. Tapi kan ini nggak boleh negatif. Ini kan nggak boleh negatif. Ini juga nggak boleh negatif kan karena dia kuadrat. Maka solusinya satu-satunya adalah apa? Adalah nol tambah nol. Ya, karena dia nggak mungkin positif tambah negatif. Kenapa nggak mungkin? Karena dia kan kuadrat dua-duanya. Jadi nggak mungkin negatif dong. Maka cuma mungkin nol tambah nol. Ya, berarti ini nol, ini nol. Maka jadi hanya mungkin Z kuadrat sama dengan nol dan Y min 1 kuadrat sama dengan nol. Artinya Z sama dengan nol dan Y sama dengan 1. Ya. Kemudian kita balik ke atas. X sama dengan 2 min Y. Jadi 2 min 1 sama dengan 1. Maka solusinya adalah X, Y, Z-nya adalah 1, 1, dan 0. Oke, itu. Oke, kalau yang nggak paham nanti rekamannya ditonton ulang aja, biar diulang lagi, biar makin paham.